Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita telah menunaikan sholat jamaah bersama-sama di SMP Muhammadiyah Salatiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih jamaah di SMP Muhammadiyah Salatiga. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga, Ibu Mustawati, dan yang saya sayangi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang dari sore sampai malam hari ini masih diberi kesempatan sehat, nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala dari membagi takjil, buka bersama hingga sholat. Malam hari ini saya akan membawakan mengenai bagaimana cara mencari iman dan oke. Sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah saudara, iman yang lurus. Bagaimana cara mendapatkannya? Sesungguhnya suasana dunia ini hanya ditentukan dengan keimanan kita. Apabila iman kita ini lurus, maka suasana dunia ini juga akan ikut lurus. Tapi apabila suasana iman kita ini rusak, maka suasana di dunia ini juga akan rusak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya, jikalau sekiranya penduduk iman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Di sini diterangkan keimanan dan ketakwaan. Merujuk judul kita mencari iman yang lurus. Bagaimana iman yang lurus? Iman yang lurus bisa diraih jika hatinya lurus. Hatinya lurus bisa diraih jika lisannya lurus. Lisan yang lurus bisa diraih jika kita setiap hari, hari-hari selalu digunakan untuk membicarakan keagungan Allah. Karena hati itu sumbernya dari mata, pendengaran, dan lisan. Seperti muara air laut. Muara air laut itu sumbernya dari sungai, dari teluk, dari berbagai macam arah. Kalau sumbernya itu buruk, maka akan berkumpul dalam lautan itu menjadi hal yang buruk. Lisan yang selalu digunakan untuk membicarakan kebesaran Allah, yang harus kita yakini adalah Allah itu Khaliq, Allah yang Maha Menciptakan. Allah itu Malik, Allah itu yang Maha Menguasai, Allah itu yang Maha Memelihara, dan Allah yang Maha Merajai. Allah itu Razik, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Tiga dulu ini sering kita ucapkan. Allah Malik, Allah yang menciptakan. Allah Malik, Allah yang memelihara. Allah Razik, Allah yang Maha Memberi rezeki. Kalau Allah sudah menciptakan kita, pasti Allah akan memelihara kita. Kalau Allah sudah memelihara kita, pasti kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisahkan adalah cicak. Nah, cicak ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah menciptakan cicak, pasti Allah juga akan memeliharanya. Tidak mungkin saya disuruh memelihara cicak, karena saya tidak menciptakan cicak. Tapi cicak seluruh dunia ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ketahui. Dan cicak ini juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya apa? Nyamuk. Nah, bisa kita bayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cicak yang bisanya jalannya merambat di dinding, diberi rezeki oleh Allah berupa nyamuk yang terbang. Nyamuk itu bisa terbang ke sana ke sini, dia bisa hinggap ke sana ke sini. Tapi karena Allah ini sudah menciptakan cicak, maka Allah juga akan memelihara cicak ini. Nah, kalau sudah seperti ini,
Nyamuk juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara cicak ini makan nyamuk? Karena Allah berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, cicak mau makan nyamuk seberapa pun dia bisa. Karena Allah yang berkehendak. Nah, cicak ini lapar, dia juga bermunajat sama Allah seperti kita, tapi cara berdoanya berbeda. Ya, dia lapar, karena Allah sudah menciptakan cicak pasti dipelihara dengan diberi rezeki. Maka datanglah nyamuk 3 biji, lalu ditangkap dan dimakan. Itulah salah satu sering yang kita ucapkan, Allah itu Khalik, Allah menciptakan, Allah itu Malik, Allah yang menguasai, dan Allah itu Razik, yang maha memberi rezeki. Begitu juga halnya semut atau cacing yang ada di dalam tanah, yang setiap hari tidak kita pikirkan. Tapi Allah menciptakan cacing, pasti ada maksud dan tujuan. Dan Allah juga memelihara cacing, dan pasti juga memberi rezeki cacing. Allah tidak akan menyia-nyiakan ciptaan. Setiap apa yang diciptakan Allah pasti dipelihara dan pasti diberi rezeki. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Kita pun diciptakan oleh Allah, pasti juga dipelihara oleh Allah dan pasti diberi rezeki oleh Allah. Jadi jangan khawatir selama kita masih hidup, itu berarti tandanya kita masih dipelihara oleh Allah. Ya, masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asma Allah lagi yang sering-sering kita sebut, yaitu Allah Sami, Allah yang maha mendengar, Allah Basir, Allah yang maha melihat, dan Allah Alim, Allah yang maha mengetahui. Kalau Allah sudah menciptakan makhluknya, Allah pasti maha mendengar. Apapun bahasanya, Allah pasti mendengar, karena Allah yang menciptakan. Mau burung, mau cecak, mau semut, mau apapun, Allah maha mendengar. Di dalam apa juga disebutkan bahwa salah satu utusan Allah, Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan berbagai macam hewan. Ini membuktikan bahwa semua ciptaan Allah itu bisa berbicara. Cuma kita dikasih kekurangan oleh Allah, tidak bisa mendengarkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kalau seperti itu, stres kita. Turu, hujan, klik. Aduh, nah, makanya Allah memberi nikmat kita, kasih batasan tidak mendengarkan sesuatu yang lain. Nah, Allah maha melihat. Tadi seperti yang kita sampaikan, Allah menciptakan cacing di dalam tanah, Allah pasti juga melihat apa yang dilakukan cacing-cacing. Karena itu ciptaan Allah. Allah tidak akan meninggalkan ciptaannya barang sedikit pun, sedetik pun tidak akan ditinggalkan. Inilah Allah yang luar biasa, menciptakan beribu banyak makhluk, pasti dilihat, didengar, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan. Bahkan semut kecil pun yang berada di bawah batu hitam yang logam, yang kita tidak bisa melihat, Allah tuh malah bisa mendengar apa yang dibicarakan semut-semut kecil itu, karena Allah yang menciptakan. Apalagi kita manusia, Allah sangat bisa mendengar apa yang kita doakan, dan Allah maha melihat apa yang kita kerjakan, dan Allah maha bisa melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Inilah yang harus sering-sering kita ulang agar iman kita itu lurus. Allah Khalik, Allah itu yang menciptakan kita. Allah Malik, Allah pasti menguasai kita, memelihara kita. Allah Razik, Allah pasti akan memberi rezeki kita. Allah Sami, Allah pasti akan mendengar doa kita. Allah Basir, Allah maha melihat apapun yang kita lakukan. Dan Allah Alim, Allah maha mengetahui. Kalau ini sering kita ulang, maka iman kita akan menjadi lurus. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hati ini adalah muaranya tadi saya katakan. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita berbicara. Kalau kita sering berbicara kebesaran Allah, nanti hati kita itu juga akan menyampaikan kebesaran Allah. Ya, maka dikatakan orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikala sakaratul maut. Nah, bagaimana cara itu? Itu nggak bisa dihafalkan waktu sakaratul maut. Aku tak hafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mati kayak ucap itu, nggak bisa. Itu adanya di dalam
Seperti teko. Teko itu kalau kita isi kopi, maka kita tuang juga keluarnya kopi. Kita isi teh, maka kita tuang isinya teh. Tapi kalau kita bisa sulapan, teko kita isi teh, kita tuang isinya susu, keluar susu. Itu suatu hal yang mustahil. Ya. Nah, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini harus sering kita usahakan terus dan terus, tidak boleh tidak. Karena iman ini bisa rusak. Bagaimana rusaknya iman? Rusaknya iman ini apabila kita hari-hari demi hari yang kita bicarakan hanya harta, kekayaan, keluh kesah, susah. Setiap hari yang kita ucapkan seperti itu, nanti hati kita tuh kebesarannya hanya kebesaran harta, kekayaan, dan yang lain-lain. Karena sesungguhnya nikmat yang paling besar adalah iman yang lurus. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Qaharul fasabu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini sudah disampaikan dalam surat Ar-Rum. Nah, kenapa seperti itu? Karena dunia ini yang merusak juga manusia sendiri. Ya, maka karena rakus akan kekayaan, rakus akan berhutang. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ini letaknya hanya pada iman. Tidak diletakkan pada kekayaan, tidak diletakkan pada jabatan. Seandainya kenikmatan iman ini, kebahagiaan ini diletakkan pada kekayaan, pasti orang yang paling kaya, yang paling bahagia. Siapa orang yang paling kaya? Qarun laknatullah alaihi. Ya, Qarun itu diceritakan mempunyai gudang yang sangat besar, kuncinya dibawa oleh 7 orang yang besar-besar. Kalau kebahagiaan diletakkan pada kekayaan harta, ya kekayaan harta, pasti Qarun yang paling berharga, paling bahagia di dunia ini. Tapi Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada harta. Kenapa dikatakan Qarun laknatullah alaihi? Karena dia tidak mau menyembah Allah. Bahkan sampai hari ini pun apabila kita menemukan perhiasan di dalam tanah, maka dikatakan harta karun. Ya, itu dapat harta karun dari kalimat Qarun. Karena dikatakan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta gudang hartanya, ditenggelam. Apabila kebahagiaan ini diletakkan pada pangkat dan jabatan, pasti orang yang mempunyai pangkat jabatan tertinggi yang paling bahagia. Siapa orang yang paling mempunyai pangkatan jabatan tinggi di dunia? Dia adalah Fir'aun. Dia raja di raja. Tapi Allah tidak meletakkan kebahagiaan ini pada pangkat dan kejayaan. Nah, pangkat dan kejayaan ini membuat Fir'aun lalai. Maka Allah mengutuk dan mengazabnya oleh Nabi Musa, ditenggelamkan pada laut. Ya. Ini sebagai iktibar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak diletakkan kepada kekayaan maupun harta yang tapi kebahagiaan itu diletakkan pada iman yang lurus. Nah, dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan iman yang lurus ini, mari kita sama-sama berlatih nafi isbat. Nafi isbat itu mendahulukan Allah dibanding yang lain. Salah satu contoh yang saya beri adalah saat kita sakit, kita pusing, kita yakin aku mari ini nak ngombe obat bodrek. Saat kita mengucapkan itu, berarti di hati kita tidak ada Allah, yang ada hanya bodrek. Nah, maka waktu kita minum obat sebagai ikhtiar, kita nafi isbatkan. Ya Allah, aku minum obat akan sembuh karena ridho-Mu. Obat tidak bisa menyembuhkanku tanpa Engkau ridho. Engkau bisa menyembuhkanku tanpa obat. Engkau bisa meridhoi aku sembuh dengan obat. Allah bisa menyembuhkan segala sesuatu tanpa obat. La ilaha illallah. Baru kita minum. Itu namanya nafi isbat. Mendahulukan Allah di atas segala galanya. Jadi kalau ditanya, kamu kok pusingnya sembuh obatnya apa? Karena izin Allah melalui obat. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itulah cara meningkatkan iman yang lurus. Ada berbagai macam. 3 ini kalau kita lakukan insya Allah akan menjadi bekal kita. Yang pertama tadi kita luruskan niat dalam hati. Hari-hari kita bicarakan kebesaran Allah. Jangan hari-hari kita bicarakan masalah utang, masalah isneni, masalah apa. Nanti di hati kita tuh timbulnya cuma seperti itu. Allah lali seperti itu.
ketemu kancane keluh kesah, tak pakai ini seperti ini, tidak Allah dulu yang didahulukan. Waduh, aku bersenang ibu kowe. Nah, seperti itu. Nasbi isbatkan dalam hati Allah yang pertama, yang lain nomor 2. Yang terakhir adalah ingat, hati kita cuma satu. Jangan dimasukkan banyak perkara di dalam hati. Semakin banyak perkara dimasukkan dalam hati, maka pasti Allah akan terlupakan. Insya Allah apa yang kita sampaikan ini semoga ada manfaatnya untuk hari ini semua yang dari sini. Kalau ada salahnya itu karena kebodohan saya dalam menyampaikan. Kalau ada benarnya semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.